Gak cuma seru sini. Nah, kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1109. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, sebagai pembuka nih, ini bakal menjadi chapter sebelum One Piece bakal libur selama 1 minggu yang emang udah kembali ke jadwal biasa ya untuk Oda Sensei. Dimana setelah 3 minggu berturut-turut chapter ada, kita akan mendapatkan 1 minggu libur. Ini pula adalah sebenarnya privilege yang Oda dapatkan dari majalahnya, yaitu Weekly Shonen Jump atas semua karyanya. Dan ia diberikan kebebasan untuk dapat mengambil 1 minggu libur. Nah, biasanya sebelum libur pula, kita emang bakal disajikan dulu nih hal luar biasa di chapter sebelumnya, seperti yang akan kita bahas di spoiler kali ini. Nah, kira-kira apa sajakah hal tersebut? Yuk kita cari tahu bersama di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana spoiler langsung dimulai dengan kita yang akhirnya masuk ke cover story baru nih. Tepat seperti prediksi kita, dimana kita akan kembali lagi ke Wano Kuni. Dimana di sini kita sudah bisa melihat Onigashima yang tenggelam ke dasar lautan yang katanya benar-benar seperti Titan nih. Yang apakah dengan ini Onigashima benar-benar sudah hilang total dari penjajahan sebelumnya di Wano Kuni. Yang sejujurnya banyak banget sih yang bisa dieksplor dari satu negeri ini, yang bahkan dimasukkan ke dalam cover story yang gak kebayang bakal sampai berapa episode. Ya, menurut saya beres Wano Kuni ini nanti ceritanya kemungkinan besar akan paralel lagi dengan kata-kata Luffy yang katanya bakal ngejemput mereka, yaitu Yamato dan Momonosuke, pastinya untuk berlayar ke pulau terakhir alias Love Tale. Nah, sebelum masuk ke isi chapter, sebagai pengingat dulu nih, chapter lalu ditutup dengan momen Luffy yang menahan kedua orang luar biasa, yaitu Sang Admiral Kizaru dan seorang Gorosei lagi alias Saturn. Dan chapter sendiri ditutup tepat saat Vegapunk berkata kepada dunia kalau dia akan memberitahu kebenaran tentang dunia ini. Nah, kita akan masuk ke isi chapter, di mana chapter pun dimulai dengan rekaman pesan dari Vegapunk yang sudah dikirimkan ke seluruh dunia. Ya benar, ternyata pesannya sudah dapat dilihat oleh semua orang. Di mana Vegapunk berkata kalau mereka hanya memiliki beberapa menit doang untuk menyiapkan deadline musik video agar mereka bisa mencatat pesan yang akan disampaikan oleh Vegapunk, yang berarti pesan ini pastinya akan cukup panjang karena dia menyiapkan orang untuk siap-siap selama beberapa menit. Yang wah, ini udah kayak acara live stream dan kita perlu cepet-cepetan screenshot yang buat dapetin sesuatu. Dapat apa nih? Apakah di Bigo? Dimana di sini pula dikatakan kita bahkan diperlihatkan orang-orang di seluruh dunia yang sudah siap untuk melihat pesan dari Vegapunk ini, yang bahkan kita lagi-lagi diperlihatkan Morgan, Vivi, dan Wapol. Ya, tentu saja lah jurnalis satu kita ini pasti akan berada di garda paling depan untuk mendapatkan berita yang akan disebarkan. Dan kita kembali lagi ke Pulau Egghead, di mana Kizaru menyerang Luffy dengan berbagai cara, tetapi Luffy dapat menghindarinya dengan mudah. Di sini Luffy benar-benar kebingungan karena berapa kali pun dia menyerang Saturn, dia tidak terluka sama sekali. Dia pun akhirnya mengeluarkan jurus barunya yang bernama Gomu-Gomu no Daun Simbal dengan cara menggeprek Saturn dan Kizaru, dan dia pun melempar mereka. Tetapi tetap saja Saturn masih tidak menerima luka apapun dan dia pun kembali bertarung dengan Luffy, yang sejujurnya ini kita masih belum tahu juga nih apa yang dapat lukai tubuh dari Saturn tersebut. Ya, bukankah momen kebingungan ini sangat mirip sekali seperti Luffy versus Katakuri dulu, di mana Luffy sangat kebingungan yang kenapa nih dia tidak bisa melukainya, yang ternyata itu ada hubungan dengan Kenbunsoku masa depan yang dimiliki oleh Katakuri. Ya, memang inilah serial One Piece, musuh nggak akan semena-mena nih ngasih tahu jurusnya dan kemampuannya seperti apa. Jadi agar musuhnya lah cari tahu sendiri, yang bukankah ini memang sangat logik sekali dalam sebuah pertarungan, karena kalau dikasih tahu mah ya rugi dong. Di mana penutup dari spoiler dan chapter ini dikatakan sepertinya Sains Saturn memanggil sisa dari Gorosei yang ada, yang oke nih, ini sudah di luar prediksi BMKG. Apakah dia memanggilnya dengan cara Ice Summon Pentagram yang kita lihat di awal kemunculannya dahulu? Lalu apakah mereka-mereka yang ada di langit itu alias di Marijois bisa tahu-tahu sampai dengan cepat alias seperti teleport? Karena jika iya, wadaw, ini bakal gila banget pak. Satu-satunya aja yang sudah
squad ini yang apakah jika benar-benar kelima Gorosei-nya bakal datang, ini jauh lebih dari chaos yang mau dibawa kemana nih arc dari Egghead, karena wah ini benar-benar nggak bisa dibayangin lagi. Yang saya sendiri pun udah katakan lah untuk prediksi kedepannya bakal seperti apa, karena pasti bakal gila banget. Apakah Zoro versus Gorosei Nazjuro pun akan segera terjadi di Pulau Egghead yang ya ilah lawan Koceng Oren aja masih lama banget. Tapi kalau benar-benar datang sih, ini bakal tepat seperti kata-kata Oda di jam pesta lalu yang bilang semoga Luffy dan bajak lautnya bisa pergi dari Pulau Egghead dengan selamat, karena ya gila sih ini all out banget melawan pemerintah dunia. Dan kita akan bahas juga nih beberapa berita seputar One Piece, dan ada satu yang paling penting yaitu TCB Scans yang biasanya paling gercep dan paling pertama dalam mentranslate scanation One Piece yang seperti biasa kita baca lah di website kesayangan ilegal ini ternyata menghilang guys, yang wah ini dampaknya sangat mantap. Ya mungkin buat yang belum ngikutin beritanya, di Jepang sana ada kasus terkait para leaker nih atau para pembocor dari manga Weekly Shonen Jump yang tertangkap karena menyebarkan manga sebelum waktu rilisnya. Makanya beberapa minggu terakhir kita cukup telatkan dalam mendapatkan spoiler, ringkasan, dan juga scanlationnya. Dan sekarang dengan menghilangnya TCB Scans, apakah akan menjadi ngaret lebih lama lagi, mungkin Jumat atau bahkan Sabtu, agar mendekati waktu rilis legal tepatnya di hari Minggu nanti. Ya untuk online-nya, karena untuk majalahnya dirilis tiap hari Senin. Ya memang sebenarnya permasalahan seperti ini selalu ada mulu nih ya buat yang ngikutin baca online dari tahun 2007 seperti saya. Walau berkali-kali problem seperti ini muncul, tapi ya memang pada akhirnya orang ada aja idenya nih untuk bisa menembus dan akhirnya memberikan kita bacaan cepat dan ilegal seperti biasa. Ya lagi-lagi saran saya, bacaan ilegal ini tentu saja tidak akan bisa untuk dihilangkan, ya sama aja lah seperti mau menghilangkan situs porno atau judi, itu nggak akan mungkin bisa dilakuin. Tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menghargai kreator, karena untuk hal-hal ilegal ini kreatornya atau mungkin bisa kita bilang Eiichiro Oda dan majalah Shonen Jump, mereka tidak mendapatkan speser pun dari website-website ilegal yang biasa kalian baca. Jadi kita nih sebagai orang beradab, minimal kalau nggak mampu update komik lengkapnya di toko buku kesayangan kalian, ya baca lagi lah manganya di website resminya, yaitu di Manga Plus. Bahkan di situ ada bahasa Indonesia juga kok, dan translate-nya sudah dijamin paling baik karena langsung terpercaya atau trusted oleh pihak dari majalah Shonen Jump langsung. Nah jadi kira-kira untuk chapter 1009 ini menurut kalian akan seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan sebelum ditutup, karena sepertinya ini akan menjadi momen terakhir dari Vegapunk, kami juga dari DNM ingin bagi-bagi tambahan merchandise gratis nih buat pemesanan kaos limited Vegapunk and the Six Satellite ini, ya ingat-ingat sebagai peninggalan. Baik lagi, karena ini limited yang bahkan jumlahnya ada di bawah 10, maka siapa cepat dia yang dapat. Dimana kalian akan mendapatkan bonus merchandise mulai dari stiker, kaos DNM, bahkan produk baru yang belum rilis pun kalian udah bisa langsung dapat untuk sampelnya. Yuk kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue DPL pamit, and I'll see you guys next time.